Oke, shalom teman-teman. Saya baru saja mendapatkan satu video yang judulnya adalah sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini dituliskan lagi di sekolah SMK Negeri 2 Padang, saya dipanggil karena anak saya tidak pakai jilbab. Kita tunggu aja hasil akhirnya, saya mohon didoakan ya. Dan karena itu teman-teman, mari kita simak videonya. Ketertiban pakaian dan penampilan pakaian seragam. Semua dari kami pakaian putih abu-abu berkerudung bagi perempuan, celana panjang rok abu-abu menurut standar SMK 2 Padang. Dan model ini ada kita pajang itu fotonya. Begitu juga seterusnya bagi wanita untuk keseragaman. Iya. Berkerudung. Dan kemudian juga bapak kan sudah orang tua ya, ibu jadi mau masuk juga sudah bikin surat pernyataan yang ditulis oleh orang tua untuk bersedia. Saya rasa nggak ada. Ada surat pernyataan. Ini Pak. Bisa, Pak. Oh, itu kan berarti kalau ada ikut taburan, apanya kan bukan nggak ada disinggung masalah kerudung, Pak. Enggak, cuman yang Peraturan. poin yang ini Pak, menaati Oke. yang termasuk. Ya terus nggak apa-apa, nggak usah kita permasalahkan. Peraturan. Terus ya. Jadi tentunya menjadi janggal Iya. bagi guru-guru ketika ada anak yang tidak ikut beraturan di sekolah. Iya. Kita semuanya sepakat. Iya. Kemudian bagaimana? Itu makanya Saya kesini, Pak. Tuh. Kemarin kan anak saya juga kan waktu dipanggil siapa yang manggil, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang anak saya ditawarin panggil orang tua saya. Kan dibilang kan nggak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google nggak ada. Saya juga cari di peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau. Hemat saya, itu kan saya kemarin kan yang aturan sekolah itu kan jilbab ini, Pak. Lambang agama saya, Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya? Hak asasi saya. Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri. Ya. Karena ada temannya sekali, Pak, di SMA 10 dari SMP 1 tidak pakai. Coba tuh Benggi Sergaluku sama-sama kelas 1 sampai sekarang. Baik. Nah, terus Pak, tunggu satu lagi itu, Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak, apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu ya. Bagi SMK 2, Iya, ini adalah kewajiban Pak ya. ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan. Iya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui Ya. setiap tahun. iya. Kita tarik ke kepala sekolah. Terus kalau solusinya, menurut Bapak kalau dia nggak ada siap, apa tindakan sekolah? Karena kita berada di bawah dinas pendidikan, Iya, dinas pendidikan provinsi, Ya. maka dalam hal ini sudah siap-siap. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses, iya, tentunya kita minta si Jenny dalam hal ini, iya. ya kan, dan kemudian diketahui oleh orang tua. Minta tanda tangan ini, Bisa saya baca dulu, Pak? boleh silakan. Namanya saya. Di atasnya. Yang mana Pak? Nama saya Eliani. Elianu, bukan Eliano. Tadi salah dengar. Yang tadi. Ini suratnya loh.
Nanti minta satu kan Pak? Iya boleh di fotokopi. Tentunya kita pegang. Ya satu Bapak saya pegang, nggak masalah. Dan kemudian nanti juga kita minta bapak mengisi. Ya, nggak masalah. Karena peraturan sekolah kita setelah ditantangin oleh kepala sekolah, Ya. kita kasih tembusannya tentu tidak seperti itu. Nggak masalah. Jadi sudah berikan 3 tahun. Makanya juga kita berani itu Ya. memajang, Ya. kan, memajang. Kalau juga tidak kita lakukan proses, Pak, tentunya juga menjadi tanda tanya. Ya. Bagi, Tapi ini lebih bagus kalau ada ini Pak. Menurut saya sangat bagus. makanya Berarti pintu terbuka bagi yang lain. Nah teman-teman sekalian, itulah videonya. Sebenarnya dalam durasi aslinya ini sekitar berapa menit ya? Kalau tidak salah itu sekitar di sini 15 menit 24 detik. Dan kali itu pada kesempatan ini memang sangat memprihatinkan sekali bagaimana bisa ada sekolah negeri yang kemudian mengharuskan murid-muridnya yang non-Islam itu menggunakan atribut agama Islam. Dalam bagiannya adalah jilbab. Nah, karena itu pada kesempatan yang baik ini minta bantu kepada teman-teman supaya kiranya berkenan untuk men-share ini agar pihak-pihak yang berkewenangan untuk menangani hal-hal seperti ini cepat mengetahui dan kemudian melakukan tindakan yang paling bijak. Karena ini kan seperti yang juga sudah disampaikan oleh orang tua murid dalam bagian ini, kalau misalnya sekolah ini adalah sekolah swasta, maka aturan yang demikian kalau diterapkan bagi saya sih sah aja ya, namanya juga sekolah swasta ya, silakan saja. Tetapi ini kan seperti yang di judul di sini tertuliskan ini SMK Negeri 2 Padang, ini kan sekolah negeri. Bahkan jadi tadi pun orang tua di dalam bagian ini sudah memberikan pertanyaan apakah ini himbauan ataupun kewajiban, dan sangat jelas apa yang menjadi jawaban dari nggak tahu ini kepala sekolahnya atau apa, tetapi sangat jelas jawabannya bahwa itu kewajiban karena ada aturannya. Nah, ini bagaimana bisa ada ya? Nah, karena itu pada kesempatan ini minta bantu kepada teman-teman supaya hal ini segera diketahui oleh pihak Kementerian Pendidikan, Pak Makarim ya, Nadiem Makarim, dan juga kiranya segera diketahui oleh Pak Jokowi. Dan pokoknya minta bantu kepada teman-teman semua, dan kita doakan supaya Bapak yang sedang memperjuangkan haknya atau hak anaknya dalam bagian ini, kiranya Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan pemerintah setempat baik itu yang ada di Sumatera yang ada di sana di Sumatera ya, yang ada di Sumatera, atau kemudian pihak pusat supaya cepat memberikan tanggapan ataupun respon terkait hal ini. Karena itu teman-teman, saya sekali lagi minta bantu nih supaya kalian kiranya berkenan untuk men-share ini dan men-share ini ke media sosial kalian supaya cepat diketahui, supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terulang. Ini sangat disayangkan sekali ya. Aduh. Ini katanya sekolah negeri. Yang buat saya kaget adalah kalau misalnya ini swasta itu tidak apa-apa gitu loh. Ini katanya bahkan dijadikan sebagai kewajiban. Nah, padahal sekolahnya adalah sekolah negeri. Kalau misalnya ini bukan negeri ya nggak apa-apa. Tapi ini kan negeri. Kalau negeri berarti yang membiayakan negara kan. Aduh. Ini bagaimana ya? Poin teman-teman sekian. Nanti kalau kalian mau melihat video selanjutannya, kalian bisa menuliskan komentar di kolom komentar, nanti akan saya lanjutkan pembahasannya. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari memberikan komentar yang bijaksana, mari memberikan tanggapan yang baik supaya apa yang teman-teman tuliskan itu justru memberikan kontribusi yang baik dan kemudian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan itu diambil. Terima kasih. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya. Shalom.